Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuning Krisnani dengan NIM 2120202028 dari program studi Tadris Matematika. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara yaitu uji Mann-Whitney dengan menggunakan program SPSS. Nah, sebelumnya untuk mengetahui lebih lanjut untuk uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS, kita harus terlebih dahulu mengetahui konsep dasarnya. Untuk poin pertama yaitu uji Mann-Whitney merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Poin kedua yaitu uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua sampel atau dua kelompok yang tidak berpasangan. Poin ketiga yaitu jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Dan untuk poin keempat yaitu uji Mann-Whitney tergolong ke dalam statistik non-parametrik, yang merupakan alternatif dari uji independen simple t-test. Jadi, data penelitian yang digunakan itu tidak harus data yang berdistribusi normal dan homogen. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari Mann-Whitney sendiri, yaitu ada seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar matematika antara dua kelas yang diajar menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk kelas A menggunakan metode ceramah, sementara kelas B menggunakan metode problem based learning atau PBL. Nah, untuk hipotesis yang digunakan yaitu ada H0 dan H1. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar matematika antara kelas yang diajar dengan metode ceramah dan kelas yang diajar dengan metode problem based learning atau PBL. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar matematika antara kelas yang diajar dengan metode ceramah dan kelas yang diajar dengan metode problem based learning atau PBL. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan langkah-langkah dari uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Muncullah tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan memilih variabel view. Nah, pada bagian name ini kita akan menulis hasil dan pada bagian label kita akan menulis hasil belajar matematika. Kemudian, pada name nomor 2 kita akan menulis kelas dan pada bagian labelnya kita akan menulis kelas juga. Kemudian, untuk bagian tipe, width, desimal, sampai dengan roll ini, kita tidak akan mengubah apapun. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian values, bagian kelas. Muncullah dialog seperti ini. Kemudian di sini kita akan tulis angka 1 dan labelnya yaitu kelas A. Kita add, kemudian kita tambahkan lagi yaitu values-nya 2 dan labelnya yaitu kelas B. Kemudian kita add-kan. Setelah itu kita pilih OK. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginput datanya. Selanjutnya itu kita pilih data views. Nah, di sini sudah muncul dua variabel, yakni hasil dan kelas. Kemudian kita akan memasukkan data dari kelas A dan kelas B. Di sini kita bisa mengcopy data dari kelas A-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan ke bagian hasil ini. Setelah itu pada angka 11 ini diikuti dengan data kelas B. Kemudian kita blok kode A ini. Kemudian kita pastikan ke SPSS-nya. Diikuti dengan kode yang kedua. Nah, di sini kita bisa mengubah kelas A ini dan kelas B ini menjadi angka 1 dan 2 dengan memilih views. Kemudian values labels-nya ini kita matikan centangnya. Seperti ini. Nah, jadi di sini
angka 1 sampai 10 menunjukkan hasil belajar kelas A dengan kode 1, dan untuk angka 11 sampai 20 menunjukkan hasil belajar kelas B dengan kodenya yaitu 2. Baik, untuk langkah berikutnya yaitu kita akan menganalisis datanya. Jadi untuk menganalisis data, di sini kita akan memilih menu Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialog, dan kemudian kita pilih To Independent Samples. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog, yaitu To Independent Sample Test. Nah, pada hasil belajar matematika ini, kita akan pindahkan ke tes variable list. Dan untuk kelasnya, kita akan masukkan ke grouping variable. Selanjutnya, kita pilih define group. Untuk grup 1, kita masukkan angka 1, dan untuk grup 2, kita masukkan angka 2. Selanjutnya, kita pilih continue. Karena kita di sini akan menguji Mann-Whitney, maka di sini kita akan checklist yaitu Mann-Whitney U. Selanjutnya yaitu kita pilih OK. Maka muncullah output dari hasil uji Mann-Whitney test seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan mengambil kesimpulan dari output uji Mann-Whitney yang telah kita coba tadi, yaitu berdasarkan output tes statistiknya di sini, bahwa nilai dari asim signifikan to tailored-nya yaitu sebesar 0,005. Yang kita ketahui bahwa jika nilai asim signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai asim signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Jadi dari uji Mann-Whitney yang telah kita coba yaitu nilai asim signifikan to tailored-nya yaitu sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara kelas A yang menggunakan metode ceramah dengan kelas B yang menggunakan metode problem based learning atau PBL. Jadi, karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar matematika antara siswa yang diajarkan dengan metode ceramah dan kelas yang diajarkan dengan metode problem-based learning. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.